penggugat atau kuasa hukum dari penggugat. Begitu dibuka oleh mediasi untuk dilanjutkan, mereka menyatakan, kami nyatakan bahwa ini perkara mediasi ini dead off. Nah, padahal minggu kemarin tadi sudah jelaskan, kita sudah menyatakan itu tidak ada titik temunya. Nah, tadi mereka ulang, kita sebagai tergugat sih diam saja, menunggu waktunya. Nah, oleh hakim setujuin bahwa pada hari ini tidak diketemukan apapun dalam hal kesepakatan antara penggugat dan tergugat, apalagi tidak hadirnya prinsipal dari pihak penggugat. Nah, dilanjutkan karena tidak ketemu deadlock dan kesepakatan, maka kita menandatangani berita acara. Berita acara sifatnya akan melaporkan kepada majelis hakim di perkara nomor 1000. Nanti hakim melampirkan semua, termasuk surat kuasa, semua dilampirkan di situ. Dijelaskan. Nah, setelah diterima oleh majelis hakim, maka mungkin akan masuk ke pokok perkara kalau tidak dicabut. Kalau tidak dicabut lagi oleh pihak penggugat. Kalau tidak dicabut, maka kita dengan semangat melanjutkan perkara ini untuk ketemu di pokok perkara yang akan dilanjutkan mungkin 10 hari kalau penjelasan tadi dari hakim mediator, 10 hari atau berapa hari lagi akan ada panggilan kepada penggugat. Prosesnya seperti itu. Nah, kalau penggugat ya kita juga hadir sebagai tergugat, wajib hadir kita memenuhi apa sih isi gugatan itu sebenarnya apa. Nah, itu ya. Maka kita tunggu sampai dengan batas waktu yang ditentukan. Majelis hakim perkara nomor 1000 akan mengundang kita atau memanggil kita untuk hadir di persidangan berikutnya. Berarti udah nggak ada sidang mediasi, udah nggak ada lagi ya Bang ya? Baik, Ya. baik. Ditambahkan dulu catatan. Sebenarnya agenda saat ini untuk mediasi ini agendanya masih kaukus. Artinya kaukus itu harus wajib menghadirkan penggugat dan tergugat. Artinya kami tetap tunggu penggugat bisa hadir atau tidak kan gitu. Nah, karena penggugat pun tidak bisa menghadirkan, tadi pada saat dibuka dari pihak penggugat mengatakan bahwa kita deadlock karena tidak ada kesepahaman. Yang kami herankan pada saat mereka mengajukan proposal, kami sudah jawab, namun jawaban kami tidak dijawab oleh mereka, apakah diterima atau tidak, sampai saat ini kami tidak tahu. Jadi sampai saat ini apakah mereka menerima apa yang kami usulkan atau tidak. Nah, artinya karena sudah deadlock, untuk selanjutnya kita masuk ke pokok perkara. Artinya kita bertempur nanti di persidangan. Jadi untuk mediasi kita sudah selesai. Kita tidak ada mediasi kembali, paling nanti kita masuk ke perkara, jawab-menjawab, tinggal masing-masing kita perkuat bukti dan pihak disebut, ya, bukan hanya prinsipal dari penggugat atau Nikita Mirzani, tapi juga harus dihadirkan prinsipal dari tergugat. Nah, kemudian sesuai dengan apa teman-teman ketahui sendiri kan, Nikita Mirzani kan dalam tahanan negara, oleh karena itu kami membutuhkan waktu dalam proses administrasi untuk mengajukan permohonan izin kepada Ketua Pengadilan Tinggi DKI, koordinasi kepada Kejaksaan, terus kemudian koordinasi dengan Rutan Pondok Bambu. Oleh karena itu, karena kami tidak bisa mendapatkan informasi yang pasti Reza Gledit hadir dalam proses mediasi, ya kami juga nggak bisa menghadirkan. Tiba-tiba hari ini mediasi, terus kemudian dihadirkan nggak bisa, gitu. Begitu ya. Tadi pihaknya, lawyernya Reza Gledit mengatakan bahwa gugatan dari pihaknya Nikita Mirzani ini tidak berdasar katanya. Katanya aneh karena sudah terbukti bersalah malah menggugat PMH. Gimana Bang tanggapannya? Silakan Dr. Usman dulu jawab. Jadi gini ya, saya mau tegaskan begini. Hukum acara itu dalam konteks hukum di Indonesia itu ada macam-macam. Ada hukum acara pidana, ada hukum acara perdata, ada hukum acara tata usaha negara, ada hukum acara konstitusi. Nah, hukum acara ini semua prinsipnya itu berbeda. Ya, kalau dikatakan ada pidana yang putusan pengadilan negeri Jakarta Selatan, ya, pertanyaan serius itu tidak inkrah atau belum? Ya, kalau itu belum inkrah, berarti itu tidak bisa dijadikan dasar. Jelas itu belum inkrah, tidak bisa dijadikan dasar sebagai alasan bahwa seseorang itu terbukti atau tidak melakukan tindak pidana. Oke. Yang kedua,
hukum acara pidana dan hukum acara perdata itu konteksnya berbeda. Dia tidak bisa digabung dengan perkara perdata yang saat ini kita ajukan gugatan, ya. Nah, pertanyaan saya, kalau misalnya mereka menyimpulkan bahwa itu aneh gugatan kami, ya, karena sudah terbukti sudah ada putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berkaitan dengan pidananya, ya. Terus apa yang mereka mau sampaikan terhadap putusan yang belum inkrah itu? Apa yang ingin mereka dalilkan terhadap putusan yang belum mempunyai kekuatan hukum tetap? Ini kan masih panjang prosesnya. Saat ini kan ada proses banding di Pengadilan Tinggi, ya. Kalau proses banding di Pengadilan Tinggi, ya, misalnya ya kami menyimpulkan atau kami meyakini Nikita Mirzani bebas di Pengadilan Tinggi. Lalu bagaimana dengan statement mereka? Berlaku nggak statement mereka itu? Ya, artinya apa? Apa yang mereka sampaikan itu justru mereka yang tidak punya dasar. Ngomongnya apa? Tidak punya dasar. Ya, kalau nanti dikatakan oleh Pengadilan Tinggi menyatakan Nikita Mirzani tidak terbukti, berarti apa? Putusan apa, omongan yang mereka sampaikan bilang gugatan kami tidak berdasar itu justru sebaliknya mereka yang tidak berdasar, ngomong tidak jelas gitu, ya. Makanya saya bilang harus dipisahkan hukum acara pidana dan hukum acara perdata. Ini ibarat minyak sama air, nggak bisa nyatu dua hukum ini gitu loh. Kalau kemudian nanti misalnya ada perkara berikutnya masih kasasi pun juga belum bisa dijadikan sebagai dasar oleh mereka untuk melakukan bahwa menyatakan bahwa gugatan tidak berdasar gitu. Kalau dia bilang tidak berdasar, ya silakan dijawab saja di dalam nanti pokok perkara ini. Tapi yang jelas saya mau sampaikan itu penting buat mereka ketahui putusan pidananya Nikita dan Ismail Marzuki adalah putusan yang belum inkrah. Artinya masih bisa terjadi perubahan, masih besar adanya perubahan terhadap putusan itu. Ya, maka